Lalu kita beri pertanyaan pemantik, misalkan, halo nak, ke sekolah tadi naik apa ya? Lalu anak menjawab, oh mobil naik. Nah, seandainya jawabannya seperti itu, kita perbaiki, naik mobil bu, seperti itu. Atau mungkin dengan menirukan, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasanya ada 2 anak saya hanya baru bisa tahap meniru. Jadi kita menirukan balik lagi, halo kamu ke sekolah naik apa? Dia diam, paling menirukan omongan kita lagi kan. Stop, bukan seperti itu nak, kamu ke sekolah naik apa? Bilangnya naik mobil. Ya naik mobil. Nah seperti itu. Jadi ada metodenya, metode drill ya. Selain itu kita juga mempunyai alat bantu berupa gambar. Pakai gambar. Iya, gambar. Nah, gambar. Misalkan gambarnya bisa gambar-gambar untuk hal yang sederhana dulu lah gambarnya. Bisa itu gambar buah misalkan, atau gambar anggota tubuh. Pokoknya gambar-gambar yang masih sederhana lah. Ringan-ringan Iya, kayak gitu ya. tentu sesuai dengan tahapan anaknya. Itu gimana tuh cara mengajarnya melalui gambar ini? Nah, misalkan seperti ini. Nah, ibu ada gambar nih. Kita tanya dulu, ini gambar apa? Apel. Nah, itu kan sudah berbicara. Oke, apel. Dipancing ya? Iya, dipancing. Apel. Kalau tidak tahu dikasih tahu. Apel. Warnanya apa? Merah. Merah. Itu pengembangannya. Pengembangan dari gambar buah tadi. Apel apa rasanya? Manis atau asam? Pasti dia milihnya kata-kata terakhir. Asam. Karena kalau meniru, tapi ya tipe yang meniru ya. Iya. Jadi ambil yang ujung ya. Ambil ujung. Tapi kalau dia sudah paham manis gitu. Iya benar. Manis ya nak ya, tapi ada manis. Kita lanjutkan lagi. Ada manis, ada juga yang asam, tapi dominan ke manis gitu. Seperti itu. Selain itu juga tentu kita lebih senang mengambil media yang dekat dengan anak. Contoh, anak memakai sepatu baru. Wah, sepatunya baru ya nak ya. Iya, siapa yang beli? Nah, dia jawab mama. Belinya di mana? Di pasar. Nah, jadi melatihnya bercerita dengan cara kita memberi pertanyaan. Itulah yang disebut dengan metode drill tadi. Metode drill ini jadi kita pancing dia berbicara lebih banyak lagi ya. Iya. Tentunya istilah orang Palembang itu beguyur. Nah, beguyur ya. Sabar nian. Iya. Oke. Ya sahabat pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda yang akan bergabung, kami nantikan di line telepon kita di 0711369977 atau di WhatsApp bisa bergabung ya di 082179279090 dalam dialog kita setara. Untuk hari ini ya di kesempatan Jumat 17 Februari 2023 dengan topik yaitu mengembangkan kemampuan berbicara pada anak, dan mungkin di antara pendengar kita ada juga yang kebetulan ya memiliki anak autis, punya permasalahan, bisa sharing dengan narasumber kita ya, dengan Ibu Mazda. Dan ya kalau untuk anak autis ini sendiri, oke, Ibu tadi berikan penjelasan mengenai cara mengembangkan kemampuan berbicara pada mereka ketika di sekolah ya. Tapi bagi para orang tua yang awam sendiri, mungkin juga pendengar yang lain yang belum tahu nih ya Ibu ya, kapan seorang orang tua itu bisa mengetahui anak itu bisa dikatakan autis, atau cirinya seperti apa nih? Kita bisa lihat dari perkembangan. Di usia 2 tahun itu anak itu semestinya sudah bisa berbicara ya. Sudah sangat walaupun sangat terbatas gitu ya. Terus biasanya yang paling dominan itu perilaku, Bu. Perilaku misalnya ada anak itu temper tantrum istilahnya. Dia menginginkan sesuatu, ketika tidak diberi dia menyakiti dirinya sendiri. Jadi intinya ada hal-hal yang harus kita curigai di anak yang sebenarnya itu tidak ada di anak yang lain pada umumnya. Beda ya Bu ya? Ya beda. Segeralah ke dokter tumbuh kembang. Jadi nanti untuk diagnosa pastinya ada di dokter tumbuh kembang. Psikolog tumbuh kembang boleh, psikiater tumbuh kembang juga boleh. Jadi intinya kalau kita curiga anak kita yang pertama tidak bisa berbicara di usianya, yang kedua muncul perilaku yang aneh-aneh, suka menyendiri, ketika tidak dikasih mainan apa yang tidak diinginkannya dia ngamuk, marah gitu ya, ngamuk nggak jelas gitu ya. Terus kontak mata tuh menatap
tidak mau menatap orang lain, tidak mau berinteraksi sosial dengan orang lain. Seperti di awal saya sebutkan definisinya seperti apa. Nah, ketika ciri-ciri itu muncul di diri anak, segeralah konsultasikan dengan yang berhak gitu. Jadi jangan dianggap sepele Ya, ketika sudah di atas usia 2 tahun dia belum ada kemampuan untuk berbicara ya. Iya, benar. Ini juga mungkin faktor gaya hidup zaman sekarang ya Bu ya, bisa pengaruh ya. Peneliti sendiri belum bisa memastikan apa, tapi dugaan tuh banyak ya. Bisa seperti apa yang Ibu sebutkan tadi, gaya hidup, makanan, polusi udara yang cukup luar biasa ya. Terus bisa juga karena genetik, bisa juga. Nah, tapi kita belum bisa menarik kesimpulan ini loh penyebabnya, baru dugaan Tidak bisa karena sementara. begitu banyak faktor yang bisa menjadi pemicunya terjadinya anak menjadi autis ini ya, Bu, ya. Iya. Baik sahabat pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita dalam dialog kita setara sore hari ini, kita akan dengarkan dulu informasi yang berikut. Dalam menyemarakan bulan suci Ramadan, RRI Palembang kembali menyelenggarakan Pekan Tilawatil Quran ke-50
Ini di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi ya. Dan kita masih dalam acara Dialog Kita Setara untuk edisi sore hari ini, Jumat 17 Februari 2023, dan kita masih berbincang dengan narasumber kita, Ibu Masda dari SLB Negeri Pembina Palembang ya. Tadi sudah diawali dengan perbincangan kita mengenai mengembangkan kemampuan berbicara pada anak, dan ternyata banyak hal yang belum kita ketahui ya di balik suka dukanya mengembangkan kemampuan berbicara pada anak, terutama peran Ibu Masda sebagai seorang guru ya Bu ya. Iya. Ya, untuk membantu orang tua dalam memberikan pelajaran bagi mereka, membantu mereka untuk mengembangkan kemampuan berbicara pada anak ini, dan ini tidak mudah. Di sini juga peran orang tua harus lebih istilahnya dominan lah ya, jangan Iya, tidak benar. harus, maksudnya jangan tidak bejong tuh ya Bu ya. Iya. Ya, jadi harus maksimal gitu ya Iya, Bu ya. benar. Harus Oke. maksimal. Dan untuk Ibu Masda sendiri, kebetulan yang dibantu anak-anaknya yang di SLB ini siswa kelas berapa tuh? Ya, di kelas saya tuh ada 2 kelas ya. Sebenarnya jumlah totalnya tuh ada 6 siswa. 6 siswa. Ya, jadi kelas 1 dan kelas 4. Kelas 1 dan kelas 4. Iya, kelas 1 dan kelas 4. Kelas 1-nya ada 3 orang, kelas 4-nya ada 3 orang. Itu cewek cowok? Cewek cuma 1 Bu, selebihnya cowok. Cewek 1 ya. Selebihnya cowok. Karena memang kalau dari tahun ke tahun ya yang saya perhatikan, kayaknya untuk gender tuh dominan ke cowok. Jadi Yang banyak mengalami autis ini Ya. rata-rata cowok. nah, ya, Bu? saya tidak bisa menyebutkan itu cowok, tapi yang Kebanyakan saya yang iya, kita lihat ya. iya, yang Secara umum keseringan cowok gitu kan? iya, benar. Yang saya terima siswanya tuh kebanyakan memang cowok gitu. Jarang cewek ya. Iya, benar. Oke. Mungkin Ibu bisa beri informasi juga kepada pendengar kita, penyebab dari autis itu sendiri apa saja itu faktornya? Ya, kalau dilihat dari dugaan dari para peneliti, itu banyak hal. Ada beberapa faktor yang memang mempengaruhi terjadinya autis gitu ya. Contohnya yang pertama bisa dari segi gaya hidup, Gaya makanan, hidup, atau yang lain, atau lifestyle ya, apa namanya, lifestyle. 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 Tapi bukan berarti punya tas bagus anaknya autis, bukan ya. Nanti jangan disalahartikan lifestyle yang saya sebut. Iya. Bukan berarti pakai baju branded anaknya autis, bukan. Tapi lebih ke makanan dan gaya hidup. Gaya hidup yang tidak sehat lah. Intinya seperti itu. Gaya hidup, pola makan yang tidak sehat gitu. Gaya hidup yang tidak sehat itu kan ya mungkin ya bisa mengkonsumsi Semua serba alkohol, instan ya, merokok dan yang lain gitu ya. Nah, Itu yang bisa pertama. sebagai pemicu ya. Ya, terus bisa jadi tingkat polusi yang tinggi. Nah, tingkat polusi itu biasanya orang-orang yang berdomisili di dekat pabrik. di Oke, sekitaran. sebelum lanjut kita coba terima telepon dulu ya. Oke. Nanti kita lanjut ya. Silakan. Halo, Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, dari Oma Ana, Oma Ana. Oma Ana di mana Oma Ana? Prabu Muli. Di Prabu Muli. Sehat ya Oma Ana? Alhamdulillah, boleh tahu dengan siapa saya ini berbicara ya? Dengan Lisa di sini, Oma. Dekan Li? Lisa. Ih, kemana Mbak selama ini? Dulu kan masih on air ya Mbak ya? Ada ya. Ada. Oke. Pengen ikutan dong? Oke, silakan ini Oma Ana. Terkait dengan topik kita mengembangkan kemampuan berbicara pada anak nih Oma. Silakan. Langsung. Halo. Halo, Ya, Assalamualaikum. Silakan dengan Ibu Masda. Ya, silakan. Ada apa ya Ibu? Silakan. Iya, selamat sore Ibu Masda ya. Iya, selamat sore Ibu. Iya, aduh, kerja sangat mulia ya Bu ya. Cuman pertanyaan Oma Ana nih, kita aja untuk mendidik anak sendiri kan susah ya Bu ya. Suka dukanya Ibu menghadapi anak yang apa namanya? Autis ya. Oma. Ada nggak sih Bu suka dukanya gitu? Suka duka.
Iya. Ya. Eh, ini kan sebenarnya sudah saya pelajari dari kuliah. Saya kuliah dari tahun 2000. Jadi saya sudah paham bagaimana sih trik-trik menghadapi anak dengan eh, kendala, dengan hambatan ya. Sebenarnya yang di SLB Negeri Pembina itu bukan hanya hambatan autis, ada juga hambatan-hambatan yang lain. Nah, ketika di situ itu saya sudah belajar bagaimana sih menghadapi anak, bagaimana apa yang harus saya lakukan, dan tentunya resiko apa yang saya dapatkan. Tapi prinsipnya ketika kita tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Jadi ketika kita sudah kenal, kita anggap duka itu kita jadikan suka. Jadi tidak ada dukanya di sana. Itu adalah sukanya. Karena apa? Itulah bagian dari pekerjaan saya yang harus saya hadapi gitu ya. Jadi saya merasa bangga, saya merasa senang menjadi guru-guru anak berkebutuhan khusus. Jadi suka dan duka itu saya anggap sama. Suka ya sama, duka sama. Jadi duka itu adalah pelajaran bagi saya. Nah, dukanya tentu ya menurut saya sih bukan duka ya, mungkin karena lebih ketidaktahuan mungkin ya. Jadi ketika saya menghadapi orang tua yang boleh dibilang ngeyel gitu ya, karena memang kita ini mengajar anak autis, mempunyai anak autis, banyak hal yang harus tentunya kita patuhi. Pantangan makanan gitu ya, dia harus kontrol dengan dokter tumbuh kembang, dia harus kontrol dengan psikiater atau segala macamnya gitu. Sementara kalau saya sendiri menghadapi atau guru SLB Negeri Pembina sendiri yang akan mengatasi permasalahannya tidak mungkin, karena kita juga harus bekerja sama dengan orang-orang hebat yang ada selain dari kita gitu. Ya Ibu ya. Baik, Oma Ana di Prabu Muli, terima kasih sudah bergabung untuk dialog kita setara di sore hari ini. Juga kita buka kesempatan untuk pendengar lain yang akan bergabung ya di line telepon kita di 369977 pendengar dengan topik yaitu mengembangkan kemampuan berbicara pada anak. Tuh kata Ibu Masda, tidak ada suka duka dalam memberikan pembelajaran untuk anak didiknya ya. Karena memang Ibu Masda melakukannya dari hati dah ya. Amin. Ikhlas ya Bu ya. Amin, amin. Karena kalau nggak ikhlas susah itu pastinya Bu ya. Benar. Ya. Baik, untuk Ibu Masda silakan lanjut tadi belum tuntas tadi mengenai pencetusnya tadi, penyebab dari autis tadi terkait dengan lifestyle tadi ya. Saya akan menyebutkan itu apa yang kita lihat saja ya, apa yang dirasa mungkin terjadi gitu ya. Seperti saya sampaikan tadi, ada gaya hidup, ada orang-orang yang berdomisili di dekat pabrik atau tingkat polusi udaranya sangat tinggi, dan saya mungkin putuskan dua itu aja. Saya sampaikan dua itu aja. Sementara bagi orang tua yang memiliki anak autis ini, apa yang harus dilakukan ini Bu? Karena tidak mudah ya menerima kekurangan anak ini. Iya benar. Kepada orang tua saya hanya memberikan semangat ya, bahasanya Allah menitipkan anak untuk kamu itu tabungan di akhirat. Jadi insya Allah ketika kamu pelihara anak ini sebaik mungkin, kamu ikhlas menerima, tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada istilahnya yang sia-sia gitu. Jadi yang pertama, produk Allah tidak pernah gagal. Di balik kelebihan ada kekurangan. Ya, anak berkebutuhan khusus memang kelihatannya pasti orang melihat itu kekurangan, tapi ingat di balik kekurangan mereka punya kelebihan. Tidak sedikit dari peserta didik kami yang boleh dibilang berprestasi bukan hanya di tingkat daerah, tingkat nasional, bahkan di tingkat internasional. Nah, tergantung orang tua bagaimana mengasah kemampuan anaknya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, terima kenyataan. Itu yang berat tuh. Ini yang berat. Terima kenyataan. Itu yang paling berat. Karena apa? Untuk menerima kenyataan ini butuh dukungan dari semua pihak, bukan hanya dari dia sendiri. Mungkin dia nerima, keluarga pihak suami nggak nerima, keluarga pihak suami nerima, keluarga pihak dia tidak terima. Ngapa cucu ngaku nikah ini? Ngapa ponakan aku nikah ini? Gitu ya. Nah gitu. Jadi menerima
yang terus berikutnya apa? Dukungan dari semuanya harus mendukung. Semua anggota iya, keluarga besar juga iya, gitu ya. semua anggota keluarga tuh harus mendukung. Nah jadi itu yang saya rasa bisa dilakukan oleh orang tua. Tetap semangat ibu-ibu semuanya, bapak-bapak semuanya, jangan jadikan ini gagal atau gimana, bukan. Insya Allah kamu dititipi pahala ketika kamu menjaganya dengan sebaik mungkin. Nah, dari pengalaman Ibu memberikan pendidikan kepada anak autis ini, prestasi seperti apa saja yang bisa mereka raih misalnya yang sudah dicapai sampai saat ini? Sebagai contoh, sebagai contoh ya. Untuk para orang tua biar nggak down gitu ya. Ya, tahun berapa ya, saya sudah nggak ingat lagi tahun berapa. Itu ada siswa kita dari autis lomba MTQ tingkat nasional. Dia juara di tingkat daerah, tapi memang tidak juara di tingkat daerah, di nasional. Namanya Ucok. Sekarang beliau sudah tamat, sudah selesai dari SLB. Nah, jadi sudah bersama dengan orang tuanya. Bisa dikatakan sudah sembuh? Kalau sebenarnya sih kata-kata sembuh itu kayak penyakit ya? Bisa, sebenarnya bisa. Tergantung bagaimana didikan orang tua. Jadi tidak istilahnya ada orang menganggap anak autis gak bisa sembuh. Kata siapa? Bisa sembuh. Nah sekarang bagaimana cara kita mendidiknya, bagaimana cara kita mendisiplinkannya, itulah hasilnya. Jadi sembuh tentu menurut kondisinya mereka. Nah gitu. Jadi menurut standar bagi ya, mereka tidak yang bisa kita menyamakan standarnya dengan kita. Sembuh normal. Seperti saya nggak mungkin. Tapi mereka akan sembuh tentu sesuai standarnya mereka gitu. Dan dari pengalaman Ibu memberikan pengajaran kepada anak-anak autis ini sendiri, dibanding dengan anak cowok dengan cewek itu ada beda nggak? Ketika memberikan pengajaran kepada mereka, tingkat penerimaan dari mereka itu, misalnya anak cewek mudah diajar, cepat nyambung gitu ya. Oke. Sebenarnya untuk itu bukan karena cewek cowoknya ya, berat, ringan, sedangnya juga. Yeah. Ketika dia ringan, mudah bagi kita gitu ya. Ketika dia sedang, ya mungkin kita juga butuh usaha lagi, apalagi yang berat gitu. Jadi gender itu tidak juga menentukan. Kalaupun dia cewek, kalau seandainya dia memang autisnya ringan, ya mudah gitu. Tapi begitu juga sebaliknya cowok gitu. Ya. Baik, sebelum kita lanjut perbincangan kita Ibu Masda, kembali kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Asyar ya untuk kaum muslimin dan muslimat yang akan menjalankannya, karena waktunya sudah masuk ya. Rekan Agus ya, pukul 15:33 waktu Indonesia Barat, dan semoga amal ibadah kita mendapat berkah dan ridho dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, kami juga masih menunggu Anda yang akan bergabung kembali di line telepon kita di 369977 untuk dialog kita setara sore hari ini dengan topik mengembangkan kemampuan berbicara pada anak. Tadi sudah diberikan informasi dari Ibu Masda ya, selaku sebagai salah seorang guru pendidik ya, dalam membantu anak mengembangkan kemampuan berbicara ini ya. Nah, Ibu, untuk mendidik anak autis ini sampai usia berapa nih? Ada batasan nggak nih? Maksudnya mereka, ya? Menyekolahkan? Menyekolahkannya. Apakah sama dengan sekolah umum? Tidak. Beda ya Bu ya? Iya, justru sebenarnya kita memang seharusnya memang usianya, misalnya dia usia 7 masuk SD, masukkanlah. SMP itu usia 12 ya, SMA itu usia 13 ya, 13 seperti itu, atau usia 14-15. Kalau ketika usianya udah 14 ke atas ya masukkan di SMA. Cuman kadang kan ada orang tua ini kan enggak tahu ya Ibu ya. Kadang dia masuk SD itu sudah umur 9 tahun. Kita terima, justru kita prioritaskan yang usianya di atas 7 tahun, kita langsung terima aja. Asalkan mereka daftarnya sesuai dengan aturan gitu. Jadi tidak ada maksimal minimal. Kalau memang dirasa mereka butuh pendidikan, hayu sekolahkan.
sekolahkan di SLB Negeri Pembina. Yang jelas dia nggak bisa kalau mau masuk SD umum biasa ya Bu ya. Nggak bisa. Nah itu sering terjadi keterlambatan nggak ketika mereka memasukkan ke SLB ini? Dalam hal ini untuk batasan usia, telat memasukkan anaknya ke sekolah SLB ini. Ada banyak, juga ya, Bu ya? banyak. Kadang mereka sudah memasukkan di umur 7, 8 ya, 8, 9, 10 malah ada. Alasannya ya karena terapi aja kan, nggak sekolah. Ada juga alasannya ya karena memang di dusun ndak kate katanya. Ada juga ya karena memang ketidaktahuan orang tua gitu. Jadi karena faktor ketidaktahuan Iya. juga ada ya Bu ya. Jadi banyak hal yang bisa membuat mereka jadi agak telat masuk itu ya. Iya, benar. Nah, pendengar, kita masih akan lanjut ya untuk perbincangan kita setara di sore hari ini mengenai mengembangkan kemampuan berbicara pada anak. Tadi Ibu bilang di sekolah Ibu mengajarinya dengan begitu banyak tantangan ya Bu ya. Nah, itu di sekolah oke, dia bisa terima pelajaran dari Ibu. Pas dia balik ke rumah nanti gimana tuh? Apakah ada jaminan dia masih tetap bisa mengikuti pelajaran dari Ibu atau gimana? Kalau orang tuanya tidak mendukung, agak susah kan, ribet ya Bu ya? Iya benar. Jadi kalau saya sebelum belajar ya, sebelum saya memulai pembelajaran di tahun ajaran baru itu, sebelum memulai pembelajaran di tahun ajaran baru kita rapat kecil dulu. Jadi ada beberapa syarat kalau Ibu mau sekolah di sini, mau tetap berada di kelas saya, ada syarat-syarat yang harus Ibu penuhi. Ini untuk kebaikan anak Ibu dan tentunya juga bukan maksud meringankan pekerjaan saya, bukan. Karena pada prinsipnya pembelajaran bagi anak autis ini tidak terbatas, tidak terhingga. Tidak hanya sebatas di sekolah dengan saya, tapi juga harus belajar dengan ibu, bapak di rumah. Karena waktu dengan orang tua itu lumayan panjang. Banyak waktunya ya. Kalau seandainya ibunya sebagai ibu rumah tangga misalkan, itu luar biasa, waktunya bisa panjang dengan anak. Nah disitulah kesempatan mereka untuk mengajarkan. Jadi saya hanya cukup memberikan PR, tetap saya kasih PR. Setiap harinya saya kasih PR, Senin sampai Kamis itu pasti ada PR. Nah jadi saya menandainya dengan cara yang pertama PR-nya dikerjakannya, yang kedua ada nggak progresnya. Nah, jadi ketika kita tidak bisa lihat perkembangannya. ya, ketika tidak dikerjakan saya panggil orang tuanya, Bapak maunya apa? Karena bagi saya aja yang bakalan mengajar seperti ini, ya nanti takutnya anak Bapak mandek, tidak ada progres, Tidak ada kemajuan. ya. Kita panggil, kita komunikasikan baik-baik bagaimana caranya dia tetap belajar di rumah, tetap belajar dengan saya gitu. Jadi harus ada kerjasama antara Ya, ibu dengan para orang tuanya ya. Ketika selesai belajar itu saya keluar langsung bawa siswanya langsung nemui orang tuanya, konsultasi sebentar. Siapa yang mau konsultasi boleh, tidak saya batasi waktunya, silahkan. Dan tentunya saya sangat senang ketika orang tua nyenyes ya, kata orang Palembang. Bertanya nyenyes tuh nyenyes yang positif. yang ya, Bu, positif ya, yang bertanya tentang kondisi anaknya, bagaimana di kelas, apa yang dipelajari, terus apa yang harus saya lakukan di rumah untuk anak saya sangat dukung itu. Itu orang tua yang bagus, itu yang pintar ya, bukan hanya sekedar nitipin anak selesai. Nah, ya, gitu. karena Itu pada prinsipnya juga Ibu. Di Saya sini. coba untuk terima penelpon Oke, kembali boleh, ya, silakan. Ibu ya. Selamat sore, halo. Iya, halo. Selamat sore. Dengan siapa di mana nih, Bu? Dengan Ibu Eva di Pipareja. Silakan Ibu Eva. Ya, terima kasih. Ini yang ingin saya tanyakan, ada nggak Bu pengaruh dari pola asuh untuk anak autis ini? Soalnya gini, saya punya keponakan, dia itu baru sekitar umur 2 atau 3 tahun baru tahu kalau dia itu autis. Soalnya gini, yang mengasuh keponakan saya itu adalah seorang pembantu. Waktu itu pembantu, kebenaran juga pembantunya itu perempuan agak pendiam. Ada nggak itu Bu pengaruhnya dengan pola asuh untuk anak autis itu?
Oke. Ya. Cuma itu aja Bu, makasih. Baik, terima kasih Ibu Eva di Pipareja. Nah, ini apakah ada pengaruh langsung dari pengasuhnya yang kebetulan pendiam, jadi anaknya jadi bisa kena autis juga nih? Gitu ya. Ah. Ibu sebenarnya bukan autisnya ya. Ketika dapat pembantu pendiam, yang akan bermasalah itu dampaknya ke bicaranya. Otomatis bicaranya akan terlambat. Kenapa? Karena mungkin bisa aja dia hanya berinteraksi hanya dengan pembantu, tidak dengan kakak, tidak dengan keluarga yang lain. Jadi ketika seandainya dia hanya berinteraksi dengan pembantu saja seharian dari pagi sampai sore, itu diam-diamin aja, itu akan berpengaruh dengan bicaranya, komunikasinya. Bukan autisnya ya, Lain ya. iya. Tapi bicara tadi ternyata pemicu juga, bagian dari autis tadi. Nah, jadi saya sarankan ketika orang tua menitipkan anak dengan pembantu, jangan 100% percaya dengan pembantu. Betul. Hayo pulang bekerja, misal taruhlah seperti ibu di kantor dari jam 7 sampai jam 4 ya. Panjang tuh harinya. Panjang. Ya. 4 oke di kantor. Jam 5 pulang di rumah, jam 6 sampai mandi segala beberes, ambil anak, komunikasi, ajak interaksi. Karena apapun, sebaik apapun pembantu itu adalah orang lain, bukan beda pasti keluarga ya, Bu, ya. kita. Ya. Ya Ibu ya. Oke. Mm. Baik, terima kasih untuk Ibu Eva di Pipareja yang sudah bergabung tadi. Itu tadi jawaban dari Bu Mazda ya. Dan untuk yang lain juga masih kami undang pendengar di line telepon kita di 0711369977 ya. Yang cocok itu ya Bu ya, autisnya sudah ada, pakai pembantu yang seperti itu, tapi tambah jadi. Iya. Itu yang baca jadinya tuh Bu ya. Ya, tapi sebenarnya itu juga bisa jadi pemicu juga yang melengkapi ya Bu ya. Untuk anak yang kebetulan ada autisnya ini ya Bu. Oke. Baik, kita lanjut lagi Ibu untuk yang berikutnya dalam perbincangan kita mengenai mengembangkan kemampuan berbicara pada anak. Nih, pengaruh penggunaan HP itu apakah bisa dikatakan bisa juga menjadi pemicu adanya autis ini atau enggak nih Bu? Karena kita lihat faktanya anak-anak umur berapa masih kecil-kecil ya, baru berapa bulan ini udah dikasih tontonan kayak gitu. Tontonan gitu ya. Saya di sini tidak bisa memberikan alasan yang kuat ya. Kalau gadget adalah penyebab. Nah, karena buktinya sekarang banyak ya dokter tumbuh kembang itu justru melarang anak memakai gadget. Bahkan yang punya gadget sendiri pun memberi anaknya baru umur 11 tahun ya, siapa ya namanya tuh. Nah, tapi sekarang ini pembelajaran justru malah berbanding terbalik, berbasis sejak IT. ada corona ya, sejak ada corona tambah kan. Iya. Nah, jadi kita tidak bisa menyebutkan gadget itu tidak boleh diapakan. Nah, sekarang begini Bu, gadget itu fungsinya untuk apa? Itu dulu. Seandainya dia masih umur 2 tahun, 3 tahun, 2 sampai 6, nggak usah dulu. Nggak usah dikasih. Ya. Benar. Kalaupun mau dikasih, berikan untuk mengembangkan kemampuannya. Misalkan yang mengenalkan anggota tubuh, anak tuh senang kan dengan game, kasihlah. Intinya manfaatkan gadget untuk hal yang positif. Jadi saya tidak bisa ngomong gadget jangan dipakai. Lah kita sekarang kan buktinya sudah berbasis IT semua. Iya. Jadi kita nggak. Tapi gunakanlah gadget sebijak mungkin. Kalau dalam hal ini bisa dikatakan sesuai dengan usia. Sesuai usia dan untuk memacu apa dulu, untuk meningkatkan apa dulu. Misalnya gadget gunanya untuk mengetahui nama-nama anggota tubuh. Dia kan senang tuh anak-anak dikasih puzzle gadget itu kan, anggota tubuh ini biar tangan, menarik, ya. ini kaki, silahkan. Tapi yang parahnya ibunya repot, anaknya dikasih HP, dikasih gadget, iya. Udah. Iya. Apa yang dilihat itulah yang diingatnya ya. Benar.
Oke, baik sahabat budaya pendengar dimanapun Anda berada, kita masih dalam dialog kita setara ya, jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat sore hari ini masih dengan Ibu Mazda SPD dan mungkin juga Ibu Mazda ada hal yang akan disampaikan terkait dengan mengembangkan kemampuan berbicara pada anak ini ya Bu ya. Ya. Oke, ada Oke. tambahannya mungkin. Berbicara itu sebenarnya hal yang harus ya dimiliki anak. Kenapa? Dari cara dia menyampaikan informasi, dari cara dia menangkap informasi itu tentunya lewat bicara. Tapi ingat ya, ibu-ibu, orang tua yang punya anak dengan hambatan autis, tidak semua anak autis memang yang bisa berbicara. Tapi cara mereka berbicara atau berkomunikasi itu ada dengan cara mungkin gerak tubuh, dengan cara memegang-megang benda gitu kan. Tapi apapun itu, sekecil apapun potensi anak, tolong dilatih. Yang pertama. Terus yang kedua, seringlah berkomunikasi dengan anak dimanapun dan kondisinya seperti apapun. Karena bagaimanapun anak adalah aset kita yang nantinya tentunya mereka akan besar, mereka akan tumbuh dan berkembang menjadi dewasa, dan berbanding terbalik dengan kita orang tua, tambah tua, tambah nanti jangan-jangan kita sudah selesai, anaknya masih belum selesai gitu. Ya, Jadi maksudnya anaknya masih belum selesai, masih menderita autis ini ya Bu ya. iya, benar. Iya. Kalau untuk standar pendidikannya sendiri sampai kelas berapa tuh ini? Anak Kita autis? sampai SMA, Sampai sampai kelas 3 SMA. Sampai kelas 3 Iya, ya. Ada siswanya sampai jumlahnya berapa? kalau untuk SD, kebetulan saya nih koordinator kelas SD ya, itu 36 orang. 6 kelas, satu kelas ada 6 orang, jumlah gurunya 6. Itu. Dan pengajarnya beda-beda ya Bu ya. Untuk tim pengajarnya ada bagian-bagian khusus kayak gitu ya, yang megang gitu. Ya kebetulan yang maksudnya pendidikan Tim pengajarnya. khusus, ya tim pengajarnya yang pasti semuanya basicnya sarjana pendidikan, tapi yang sarjana pendidikan khusus itu hanya bertiga dan selebihnya itu sarjana pendidikan umum. Ya. Oke, kalau dari para orang tuanya sendiri, selama mereka mengikuti pendidikan di SLB Negeri Pembina ini, apa saja keluhan yang mereka sampaikan dari pengalaman Ibu selama ini, Bu? Misalnya? Ya banyak sebenarnya Bu. Kalau kita cerita di sini nggak cukup. Nggak apa-apa, Ya, kita banyak. cukupin. Ya kita cukup. Ya, yang salah satunya yang pasti perkembangan anak ya, progres anak itu yang selalu saya dengar ya di kuping saya gitu. Kadang orang tua ini kan juga bukan tidak mengerti ya, tidak paham. Saya tidak ngerti juga siapa yang mau disalahkan, karena bagaimanapun usaha itu ketika anak sudah seperti ini tidak mungkin satu usaha aja, harus memang double ya. Dia juga harus terapi bicara, dia harus terapi okupasi segala macam gitu ya. Nah sementara kita tahu sendiri keterbatasannya seperti apa, dan akhirnya menjadi keluhan bagi orang tua. Itu yang pasti progres anak. Kadang anak ini kan diberi rezekinya progresnya bagus, cepat gitu ya untuk hal tertentu, ada malah mentok, ada malah enggak sama sekali gitu. Ada yang bisa tapi untuk hal tertentu gitu. Jadi progres mereka itu tetap sebenarnya menurut kondisinya mereka. Jadi kalau orang tua paham progresnya mereka tetap harus sesuai kondisi mereka. Tapi selama ini inilah yang dikeluhkan sama orang tua gitu. Sementara kalau di pergaulan sendiri itu kan mungkin agak susah dia diterima oleh teman-temannya seusianya gitu ya Bu ya, di luar lingkup sekolah itu bagi anak autis ini ya. Sebenarnya sih diterima, kebanyakan sih sudah istilahnya minimal kata-kata ngejek itu sudah nggak ada. Terus tapi ya tetap itu tadi dibiarkan sendiri, misalnya kan ngumpul udah dia sendiri, udah dibiarin aja gitu sama teman-temannya. Tapi kalau di istilahnya dicemooh, dibully itu sudah jarang Sudah saya nggak lagi dengar. karena Iya. sudah dianggap biasa anak Iya, autis sekarang sudah ya. dianggap biasa Tapi kayaknya. kita sebagai orang tua cuma agak sedih aja ketika melihat keberadaan seperti itu. Pasti sedih ya Bu ya. Iya, pasti.
Saya juga merasakan, tapi ya saya yakin Allah memberikan sesuatu itu tidak akan pernah di luar kemampuan orang itu. Jadi mereka yang mampu, mereka lah yang istimewa gitu. Kalau anaknya yang progresnya bagus ya Bu ya, autis ini, apakah mereka dari pengalaman Ibu, apakah mereka punya kelebihan tersendiri dalam hal-hal yang lain itu Bu? Iya. Dari yang Ibu lihat, misalnya seperti apa? Seperti tadi kan Hafiz ya. Iya, progresnya lebih misalnya bagus ya. Ada satu mata pelajaran cepat, hitung-hitungan. Karena saya dengar istilahnya anak autis itu pinter rata-rata. Emang benar gitu ya? Iya, pinter untuk hal tertentu. Ada anak tuh dia pinter matematika, saat cepat selesai. Besok kita bisa nambah materi lain lagi. Besok begitu lagi ada. Untuk satu tertentu, contoh hitung-hitungan yang sifatnya eksak. Tapi kalau untuk pemahaman, misalnya sifatnya soalnya menjelaskan, misalkan, itu agak susah. Butuh waktu untuk melatihnya gitu. Oke. Baik Ibu, kita sudah ada di sesi terakhir perbincangan kita dalam dialog kita setara dari Pro 1 Kanal Inspirasi di sore hari ini. Nah, saya mau ajak Ibu berbagi tips ya dengan para orang tua yang memiliki anak autis ini. Oke, Silakan. ya tipsnya cuma satu aja ya. Saya menyebutkan bahwasanya ketika memiliki anak autis atau anak hambatan yang lain itu memang tidak mudah. Tapi ada prinsipnya, ketika belajar itu tidak terbatas, tidak terhingga. Jadi ketika orang tua mempunyai anak autis, mereka juga bisa menjadi orang tua, tapi harus bisa menjadi guru, harus bisa menjadi psikiater, harus bisa menjadi psikolog. Itu aja tipsnya. Harus bisa semuanya. Semuanya harus bisa. Ya, karena apa? Ketika anak itu benar-benar dilatih, benar-benar dididik, tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Insya Allah anaknya bisa. Bahkan banyak ya sebenarnya kalau kita lihat di datanya ya, ada anak autis tuh yang sudah kuliah di UI, di ITB, di universitas-universitas ternama lainnya sudah ada. Itu acungan jempol itu buat orang tua yang benar-benar sudah sukses mendidik anaknya. Bukan berarti yang orang tua yang lain tidak sukses, yang tidak seberuntung itu, tapi ketika anak punya potensi, orang tuanya tahu apa yang harus dilakukannya. Itulah tipsnya. Ya, jadi harus kuat ya, harus semangat ya dengan keadaan yang diberikan dengan memiliki putra-putri autis ini. Iya. Dan Ibu bilang tadi usaha menentukan hasil. Iya, tidak mengkhianati hasil. Oh, tidak mengkhianati hasil ya. Ya, jadi semangat saja untuk para orang tua yang kebetulan memiliki anak autis ini. Dan kalau untuk masyarakat sendiri apa nih himbauan untuk para pendengar kita nih? Mungkin kan di antara kita ada yang punya saudara punya anak autis atau tetangga, bagaimana cara kita memperlakukan mereka kayak gitu. Seperti tema kita hari ini, kita setara. Jadi tidak ada istilahnya perbedaan ketika ada anak tetangga, anak saudara, anak sepupu atau anak yang lain memiliki anak dengan hambatan autis. Ayo dirangkul. Jangan pernah dikucilkan, apalagi dicemooh. Karena kita pun belum tentu bisa sehebat orang tua tersebut. Jadi saya berharap untuk ke depan tidak ada kasus bully lagi. Bully, sebenarnya bully untuk semua ya, bukan hanya untuk anak autis saja, untuk semua. Ketika kita menanamkan sifat baik dengan anak, kita beri nasihat dengan anak bahwasanya kita ini setara, semuanya sama. Jadi tidak ada tidak samanya. Jadi artinya terima mereka, apa kelebihan mereka dan tentunya apa kekurangan mereka. Sama-sama kita rangkul mereka. Oke. Baik Ibu Masda, terima kasih sudah hadir ke studio Pro 1 RRI untuk sore hari ini ya. Dalam dialog kita setara dengan topik mengembangkan kemampuan berbicara pada anak ya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan sore hari ini dapat membuka mata hati kita semua ya, terutama untuk pendengar kita, yaitu kita setara ini ya Bu ya. Iya. Oke, tidak ada perbedaan. Tidak ada.
dan bisa memberikan inspirasi untuk semuanya ya. Ya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita untuk acara dialog kita setara di sore hari ini kami cukupkan hingga di sini. Dengan narasumber kita ada Ibu Masda SPD, Guru SLB Negeri Pembina Palembang dengan topik mengembangkan kemampuan berbicara pada anak. Untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami ucapkan terima kasih ya. Dan semoga apa yang kita bicarakan akan memberikan pencerahan untuk kita semua. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.